فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ما بعد إخواني الكرام, kita akan kembali mengkaji kajian kitab Ma'alim Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah, simbol-simbol metode hidup Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebuah rekaman audio yang ditranskrip dalam bentuk tulisan milik Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, itu dengan judul kajian ini bermaterikan manhaj. 2 malam berturut-turut masih kita pada bab yang sama. Judul bab pertama yang penulis bawakan manhum ahlus sunnah. Siapakah mereka ahlus sunnah? Belum mengajarkan kepada kita tentang definisi atau pengertian tentang ahlus sunnah adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia sunnah. Ciri khas mereka adalah sunnah, karakteristik mereka adalah sunnah, dinamika kehidupan mereka berbolak-balik seputar sunnah. Mereka memiliki beberapa julukan, termasuk di antaranya adalah ahlus sunnah. Julukan yang lain juga adalah al-jamaah. Dan makna dari jamaah adalah mereka bersatu dan berkumpul di atas al-haq dan tidak bercerai-berai. Julukan lain bagi mereka juga adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Selamat dari 2 hal. Siapa yang ingat 2 hal? Selamat di kehidupan dunia, selamat dari di dunia. Selamat di kehidupan dunia, selamat dari perpecahan. Selamat di kehidupan akhirat, selamat dari siksa neraka. Kita lanjut ke penulis. Kita ulangi pada adanya sebelumnya, karena itu yang kita baca kemarin. Susunan tertib yang indah. Kalau kita telusuri tentang ucapan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, ahlu sunnah adalah gaya hidup dan pedoman mereka adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ciri khasnya adalah mengikuti metode Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipraktikkan oleh para sahabat. Kalau begitu, harus mengetahui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus mengetahui praktek para sahabat dalam merealisasikan sunnah. Kesimpulannya, kalau begitu butuh belajar. Karena pengetahuan tentang sunnah tidak didapati dengan warisan secara turun-temurun. Pengetahuan tentang sunnah tidak didapati dengan cara wasiat dari orang tua. Pengetahuan tentang sunnah tidak didapati dari mimpi atau wangsit, tapi didapati dengan cara belajar. Cara mengetahui jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, cara mengetahui jalannya para sahabat adalah dengan belajar.
Oleh karena itu beliau lanjutkan, wala yakunu dzalika illa ba'da ta'allumin wa ma'rifati ma 'alaihi sabiqunal awwalun fil i'tiqadi wal 'amali hatta nattabi'ahum bi ihsanin. Tidak akan terlaksana hal tersebut, tidak akan berlangsung mengikuti jalan mereka kecuali setelah belajar dan mengetahui wawasan apa yang para pendahulu berada di atasnya. Harus belajar. Tidak ada jalan lain. Karena manhaj ahlu sunnah bukan diwarisi. Datang kisah dari Imam Malik rahmatullahi alaih. Seperti biasanya, murid-muridnya tidak membiarkan waktu terlewat begitu saja kecuali dia dihujani dengan pertanyaan. Selesai dari bermajelis taklim di masjid, murid-murid Imam Malik selalu membuntuti sampai ke rumah dan dihujani dengan pertanyaan demi pertanyaan. Selama di perjalanan menuju ke rumah, murid-murid bersemangat untuk bertanya. Sampai di depan pintu rumah Imam Malik, tiba-tiba Imam Malik dan murid yang bertanya tersebut dikagetkan dengan seseorang yang lari dengan tergesa-gesa dari dalam rumah menuju keluar. Ternyata dia adalah anak dari Imam Malik, sedang membawa 2 ekor burung merpati, 1 jantan, 1 betina. Biasa yang kita lihat sering adu, perlombaan, pertandingan. Ternyata anak Imam Malik memiliki hobi memainkan burung merpati. Kemudian murid-muridnya melihat sosok Imam Malik yang memiliki anak tidak terlihat meniti jalan bapaknya sebagai seorang alim ulama, penuntut ilmu. Mereka mengatakan, itu anak engkau. Nah, itu anakku. Dia mengatakan, Imam Malik mengatakan bahwasanya, aku yakin dan percaya bahwasanya hidayah tidak diwarisi. Hidayah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tidak diwarisi. Kalau seandainya ilmu itu diwarisi, niscaya anak para ulama akan menjadi ulama. Tapi ilmu tidak diwarisi, hidayah tidak diwarisi. Cari sendiri. Beliau katakan di sini bahwasanya tidak akan terlaksana hal tersebut, tidak akan terlaksana mengetahui tentang jalan hidup Rasulullah, jalan hidup para sahabat kecuali dengan mempelajari jalan hidup mereka. Fil i'tiqadi wal amali hatta nattabi'ahum bi ihsan. Mempelajari mereka dalam hal ideologi, amal, sampai kita mengikuti mereka dengan kebaikan. Jadi mengikuti dengan kebaikan adalah mengikuti di atas ilmu. Ada banyak orang mengaku, aku mengikut salaf, aku mengikut sahabat. Ternyata ditelusuri jauh amalan mereka dari salaf, jauh amalan mereka dari sahabat. Kalau begitu pengikutan mereka tidak bagus, tidak baik. Walladzina tabauhum bi ihsan, dipuji orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kebaikan artinya mengikuti di atas landasan ilmu. Kalau tidak dari landasan ilmu berarti pengakuan mereka mengikuti tidak baik. Amma man kana yajhalu ma kanu alaihi fa innahu la yattabi'uhum bi ihsan. Ini kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Adapun orang yang mengikuti namun di atas kejahilan, dia mengikuti namun tidak dengan kebaikan. Tidak dengan kebaikan. Anugerah yang paling terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah pengetahuan tentang ilmu. Tak peduli orang itu kaya, tak peduli orang itu pangkat dan jabatannya tinggi, tak peduli orang itu terpandang dan terkenal di mata orang. Tapi ketika dia jahil, tak ada kebaikan pada diri dia. Bukti kebaikan Allah pada seorang hamba adalah dengan diajarkan kepada dia pengetahuan akan ilmu agama. Antum sering dengar hadis ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah hendaki bagi dia kebaikan, Allah akan pahamkan kepada dia agama. Kebaikan adalah memahami agama. Seandainya pun antum orang miskin, seandainya pun antum orang jelek,
Seandainya pun antum orang yang terlihat hina di mata orang, tapi ketika antum punya ilmu agama, wawasan tentang agama, di mata Allah antum terbaik. Antum terbaik. Kebalikannya, manusia berlomba-lomba hanya mencari penilaian duniawi yang kaya, cantik, ganteng, terpandang, jabatan. Tapi tentang ilmu agama nol besar. Tidak ada kebaikan di sisi Allah. Wa in kana harisan ala tibaihim. Mengikuti namun dengan kejahilan. Tidak dianggap mengikuti. Wa in kana harisan ala tibaihim, meskipun mereka berantusias untuk mengikuti. Ini yang semacam jawaban bagi pertanyaan besar kepada sebagian pihak, termasuk kita mungkin sebelum mengkaji tentang manhaj salafi. Begitu banyak orang mengaku salafi, aku salafi, aku salafi, aku salafi. Aku ahlu sunnah, aku ahlu sunnah, aku ahlu sunnah. Itu kok berbeda. Bisa jadi buku yang dikaji sama, bisa jadi rujukan ulama sama, bisa jadi pakaian, souvenir bagian luar sama. Itu kok berbeda. Satu ke kiri, satu ke kanan. Di sini kunci jawabannya. Yang mengikuti dengan kebaikan, yang dikatakan ahlu sunnah sejati dan mengikuti dengan kebaikan adalah di atas pondasi ilmu. Kalau tidak berpondasikan ilmu, cuma sekedar pengakuan. Kita lanjut sampai sini. Tadi malam kita akan lanjutkan yang masih tersisa dari bab ini. Idan la budda min ta'allumi ma hum alaihi hatta nasiru ala atharihim bi ihsanin wa itqanin. Kalau begitu, sepatutnya untuk mempelajari apa yang mereka berada di atasnya. Mereka ini kembali kepada pertama Rasulullah, kembali kepada para sahabat. Mempelajari. Kata beliau la budda, sepatutnya, semestinya, soyokianya, seharusnya belajar. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih ketika mendefinisikan tentang ilmu dalam kitab beliau yang para pemula ahlu sunnah mengetahui tentang kitab tersebut Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ketika beliau mendefinisikan tentang ilmu, al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu adalah pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang Rasulnya, pengetahuan tentang agama dengan dalil-dalilnya. Inilah ilmu. Selain daripada itu, meskipun dikatakan ilmu, tapi bisa jadi tidak bermanfaat. Jadi jangan merugi dengan menghabiskan waktu kita untuk mempelajari selain daripada 3 ilmu ini. Meskipun dia memiliki gelar profesor sekalipun dalam ilmu dunia, tapi ketika jahil dalam agama, hakikatnya dia jahil. Meskipun profesor, tapi ketika dia tidak kenal siapa Robnya, ketika dia tidak kenal siapa Rasulnya, ketika dia tidak kenal apa itu agama Islam, hakikatnya dia jahil. Tidak ada guna, tidak peduli. Karena ketika kita di alam kuburan nanti, malaikat datang bertanya, bukan bertanya tentang ilmu geografi, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu bahasa Inggris. Yang ditanya adalah siapa Robmu, siapa nabimu, apa agama. 3 pertanyaan ini, makanya hendaknya kita mencari tahu jawaban akan pertanyaan yang pasti kita akan ditanya tentangnya. Kata beliau di sini bahwasanya kalau begitu sepantasnya untuk mempelajari apa yang mereka berada di atasnya, Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya, agar supaya kita berjalan di atas jejak mereka dengan baik dan mapan. Berjalan, setiap orang berjalan, menempuh orang tertentu. Tapi apakah memang betul mengikuti
di atas kebaikan atau cuma sekedar pengakuan. Min ghairi guluwin wala tafritin fi ittiba'ihim wala tasahulin wala tadyi'in. Tanpa berlebih-lebihan, tanpa juga kurang. Tapi di tengah-tengah nanti datang di antara ciri khas ahlu sunnah adalah metode hidup sederhana, tengah. Tidak berlebihan, tidak juga kurang. Kita berikan contoh tentang beberapa pihak yang menyelisihi jalan wasatiyah ini berlebihan dalam segala sisi. Pada pertama dalam sisi ketuhanan, ilahiyah. Kelompok yang berlebih-lebihan adalah kelompok Nasoro, berlebih-lebihan. Sampai-sampai mengangkat manusia ke tingkatan ketuhanan. Manusia diangkat menjadi Tuhan. Terlalu berlebihan. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti akan hal tersebut dalam hadis Abu Hurairah, kata beliau, la taturuni kama ataratin nasoro Isa ibnu Maryam. Fa innama ana Abdullah faqulu Abdullah Rasulullah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mengangkat posisiku sebagaimana Nasoro mengangkat posisi Isa putra Maryam. Katakanlah aku adalah hamba Allah. Aku adalah hamba Allah. Kemudian orang yang di sisi yang berbeda kurang. Kalau pada sisi yang satu tadi ini berlebihan, kalau yang ini kurang. Siapa mereka? Terusnya dalam masalah ketuhanan. Orang-orang Yahudi, mereka pada posisi terbalik, merendahkan Allah serendah dengan manusia, dengan makhluk. Dalam surat Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Kedua tangan Allah terbelenggu. Dilanjutkan lagi, katakanlah kepada mereka, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Dia memberikan infak kepada pun siapa yang dia kehendaki. Ya maksud mereka bahwasanya Allah pelit, kikir dengan tangan terbelenggu. Allah bantah mereka, bahkan katakanlah bahwasanya tangan Allah terbentang memberikan infak kepada siapapun yang dia kehendaki. Kalau Nasoro pada posisi terlalu berlebihan dalam hal ketuhanan, karena meninggikan manusia setinggi derajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Yahudi mereka kurang. Ini pada konteks agama Islam. Sekarang kita masuk pada konteks sunnah dan bid'ah. Ini pun terjadi. Yang mencontoh orang-orang Nasoro pada firqah kebid'ahan adalah orang-orang Sufia. Orang-orang Sufi mengangkat syekh mereka, kiai mereka, alim ulama mereka setingkat Allah yang bisa ikut ambil andil dalam mengatur alam semesta. Syekh mereka katanya bisa menurunkan hujan, bisa mendatangkan rezeki, bisa mengatur alam semesta. Di sisi lain, yang mencontoh datang dari kalangan Sufia terlalu berlebihan akan hal tersebut. Dari sisi lain, yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala mencontoh orang-orang Nasor, maksud kami mencontoh orang-orang Yahudi. Kelompok Sufi juga sebagian mereka sampai mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, maksud kami dari kalangan Syiah, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun menyatu dengan sebagian makhluk. Orang Syiah beranggapan bahwasanya Allah menyatu dengan tubuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terbalik. Ada yang terlalu berlebihan terhadap hak manusia sampai meninggikan sederajat dengan Allah. Di sisi lain juga ada yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hal ketuhanan. Datang juga dalam banyak hal termasuk kenabian. Umat Yahudi mereka adalah pembunuh para nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa fariqan kadzdzabtum
wa fariqan taqtulun. Mereka memiliki kebiasaan untuk membunuh para nabi. Datang dalam hadis riwayat Imam Darimi bahwasanya Bani Israel dahulunya dalam sehari mereka membunuh, di pagi hari mereka membunuh 100 orang nabi, di sore harinya mereka menegakkan pasar seperti biasanya. Yang mengungkapkan tentang mereka adalah orang yang berdarah dingin. Datang kepada mereka orang yang memberikan peringatan, malah mereka bunuh. Bahkan Nabi Isa alaihissalam berusaha untuk mereka bunuh, tapi Allah selamatkan. Nabi Isa mereka berusaha untuk membunuh. Dan mereka berhasil, orang-orang Yahudi berhasil membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah, awal tahun ke-11 Hijriah, pengaruh dari racun yang beliau makan di tahun ke-7 pada perang Khaybar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang penduduk kota Khaybar, kalangan Yahudi, seorang wanita Yahudi terbunuh anaknya, terbunuh suaminya, terbunuh orang tuanya. Kemudian ketika mereka kalah perang, mereka jadi tawanan. Dengan modus memberikan hadiah kepada Nabi SAW, dia menyembelih kambing. Kemudian mengetahui bahwasanya paha sebelah kiri, bagian belakang kambing itulah yang paling digemari oleh Nabi SAW. Dia racuni, si racun paling banyak. Dihadiahkan kepada Nabi SAW. Sempat beliau memakannya, kemudian daging tersebut berucap, "Ya Rasulullah, aku telah diracuni." Namun sempat masuk. Dan dari bekas racun itulah beliau meninggal beberapa tahun setelahnya. Ini orang-orang Yahudi, pembunuh para nabi. Mereka berhasil membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Hikmahnya bahwasanya terkumpul pada diri Nabi SAW julukan-julukan kemuliaan seluruhnya. Beliau adalah yang disebutkan ayat yang pernah kita baca dari surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 pihak yang Allah puji mereka. Nabi SAW mendapat juluki beliau adalah nabi, beliau adalah rasul. Beliau adalah siddiq. Membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus beliau adalah juga syuhada, mati syahid karena mati terbunuh oleh pengaruh racun dari orang Yahudi. Yang belum tentu terkumpul sifat-sifat ini pada nabi-nabi yang lainnya. Di sisi lain ada, kalau tadi orang Yahudi pembunuh para nabi. Kalau orang Yahudi, orang Nasara, mereka memuliakan tapi terlalu berlebihan. Seharusnya hak dia adalah nabi tapi diangkat sampai tingkatan ketuhanan. Ini pun terjadi pada, kalau kita menceritakan tentang konteks agama, kalau kita ke konteks firqah di dalam agama Islam, ini pun terjadi pada umat ini dari kalangan ahlul bid'ah. Dari kalangan ahlul bid'ah. Ada sebagian mereka yang merendahkan Nabi, ada juga meninggikan Nabi. Antum sering dengar salawat tahrim sebelum dikumandangkan adzan subuh. Assalatu wassalamu alaik. Kalau kita pahami arti kandungan dari awal sampai akhir, artinya dia memanggil. Nabi SAW sudah meninggal tapi dia datang dapat ya Rasulullah, kemudian ya Habib. Al-muhim dia panggil Nabi SAW untuk menyaksikan sholat mereka. Jadi mereka meyakini bahwasanya Nabi SAW masih hidup. Kemudian datang menyaksikan sholat mereka agar Nabi SAW memberikan mereka pahala. Jadi mereka minta pahala bukan sama Allah tapi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gulu. Ini semuanya gulu. Nabi SAW hak beliau adalah Nabi, tapi sampai tingkatan yang bisa memberikan pahala, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Demikian juga kelompok-kelompok kuburiyun yang mengagungkan kuburan Nabi SAW. Datang ke kuburan beliau, berusap-usap, kemudian berdoa di sisi kuburan beliau. Bukan lagi berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi meminta kepada Rasulullah. Agar tidak terjadi seperti itu, kelompok yang terkadang berlebihan, terkadang juga kurang, makanya harus mempelajari yang namanya jalan hidup Rasulullah SAW dan para sahabat. Wala tasahulin wala tadyi'in. Demikian juga tidak bergampang-gampangan, tidak juga menyepelekan. Lianna tariqatahum
hiya tariqatus salimah al-wasat allati laysa fiha tafritun wala ifrat. Beliau memuji kali ini kata Syekh Shalih Fauzan, dikarenakan jalan hidup mereka, jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan hidup para sahabat adalah jalan hidup yang di tengah. Jalan hidup yang di tengah. Hak Allah mereka berikan, tidak kurang. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berikan, tidak kurang. Hak orang-orang soleh juga mereka berikan, tidak terlalu berlebih-lebihan. Laysa fiha tafritun. Nah, tidak ada kurang, tidak juga berlebihan. Di tengah. Bahkan saking berlebihannya sebagian thariqah, sebagian tarekat sufiyah, mereka memposisikan guru mereka sama dengan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kita sama-sama mengetahui bahwasanya beliau, nah, fisik beliau, jasad beliau berbarokah. Fisik beliau, jasad beliau berbarokah. Datang dalam riwayat sebagai sebab alasan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu masuk ke agama Islam. Waktu itu dia dikubur orang-orang musyrik. Dikubur orang-orang musyrik ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Nabi SAW bermaksud datang ke kota Mekah untuk umroh. Hanya saya terhalangi, dilarang oleh penduduk kota Mekah dengan alasan bahwasanya sedang terjadi wabah penyakit di kota Madinah. Dengan alasan itu akhirnya mereka dilarang untuk masuk. Diberikan izin untuk masuk, namun tahun depan akhirnya buatlah perjanjian perdamaian. Di antara isinya adalah kalian tidak boleh masuk tahun ini, boleh masuk tahun depan. Kalian boleh masuk ke kota Mekah, namun tidak boleh membawa perlengkapan perang. Perjanjian berikutnya melucuti senjata yang menghentikan peperangan sementara selama 10 tahun. Dan dari si perjanjian tersebut. Sementara Nabi SAW melakukan perjanjian perdamaian, beliau duduk di sekitaran sahabat beliau di kursi kehormatan. Sahabat-sahabat yang lainnya berada di samping beliau. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu terkagum-kagum melihat Nabi SAW ketika meludah beliau tidak pernah menyentuh tanah, tapi diperebutkan oleh para sahabat dan diambil, digosokkan ke badan beliau. Ini Nabi SAW. Nah, datang juga dari disitulah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kagum, dia mengatakan maksudnya aku pernah melihat raja Romawi, aku pernah melihat raja Persia, tapi tidak sampai segitu mereka melakukan raja-raja mereka. Dari situlah dia meyakini bahwasanya ini adalah kenabian dan bukan kerajaan. Datang juga riwayat dari Imam Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah qailulah, tidur istirahat siang di rumah Ummu Salamah. Waktu itu rumah dari langit-langitnya sangat rendah. Kemudian tahu sendiri bahwasanya negeri Arab adalah negeri yang panas. Tidur siang di rumah Ummu Salamah, termasuk Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau keringatan. Ummu Sulaim dengan inisiatif dia sendiri, dia mengambil botol parfum kosong, dia mengerik keringat Nabi SAW dimasukkan ke dalam botol parfum kosong tersebut. Seketika Nabi SAW terbangun, kemudian, ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Kata Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, keringat engkau harum, wangi. Aku ingin menjadikan keringat engkau sebagai parfum aku. Ada kelompok yang memposisikan guru mereka sama dengan Nabi SAW dari sisi ingin juga dijadikan berkah. Tarekat. Sampai berlebihan. Terkadang ingin mencari penyembuhan, datangkan air minum, kemudian dilidahi oleh guru dia tersebut, dijadikan sebagai obat. Tak jarang juga kita dengar ketika pasangan suami istri yang baru menikah dari kalangan murid, malam pertama dititipkan kepada gurunya, di istilahnya untuk mencari berkah. Jadi gurunya yang memberikan keberkahan sebelum melanjutkan hubungan dengan suami dia yang sah. Seperti ini, kelompok yang sebagian mereka terlalu berlebihan, demikian juga kurang dalam hal karena tidak mengetahui tentang thariqah Rasulullah SAW dengan para sahabat.
Kata beliau, wa dzalika bisairi ala ghairiha min ad-di'a'i bi annana 'alaiha. Yang demikian itu karena sebagian kelompok hanya sekedar mengaku-ngaku bahwasanya aku termasuk dari Ahlus Sunnah. Cuma sekedar mengaku tapi tidak dipondasikan dengan ilmu. Jadilah seperti ini. Terkadang berlebihan, terkadang kurang. Wa min ghairi ifratin ay min ghairi guluwin wa tatarrufin bal bi tidak. Tidak kurang, tidak juga berlebihan. Bahkan hendaknya pada posisi tengah-tengah. Akan datang nanti dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan sebagai umat yang wasat. Secara bahasa artinya adalah tengah. Dan tafsir dari mana ada? Khiyarun. Umat tengah artinya umat pilihan. Umat pilihan yang berada di tengah-tengah, tidak seperti berlebih-lebihannya orang Yahudi dan kurangnya orang Nasara. Bi khilafi ma alaihi al-gula al-mutasyaddiduna wa bi khilafi ma alaihi al-mutasahiluna al-mudayyi'un. Berbeda dengan orang-orang yang berlebihan, berbeda juga dengan orang-orang yang kurang. Sampai pada titik ini, sebelum kita lanjutkan alinea terakhir dalam judul bab, Ahlu Sunnah wal Jamaah, ciri khas mereka adalah di tengah dalam segala hal. Tidak berlebihan, tidak juga kurang. Ibadah sederhana. Tidak seperti ibadahnya orang Khawarij. Makanya dalam satu hadis dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menceritakan tentang ciri khas orang Khawarij adalah bercukur botak, digundul, simahu muttahalu. Mereka beranggapan bahwasanya ketika rambut memanjang akan tersibukkan dengan mungkin di tindak, keramas, sampo. Mereka nggak mau tersibukkan dengan hal-hal seperti itu. Mereka mau hanya ibadah, ibadah, ibadah dan ibadah. Dari sisi lain ada kelompok ini Khawarij, terlalu berlebihan. Di sisi lain ada kelompok-kelompok sufi yang ekstrim. Orang gila yang tidak mengurusi dirinya dikatakan wali. Atau sering mendengar mungkin hal seperti ini. Terlihat tidak pernah mandi, tidak pernah mengurusi diri. Dohirnya orang gila, tapi dikatakan wali. Dikatakan wali. Ahlu Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Nah, mereka mengetahui tentang menjaga kebersihan. Mereka mengetahui juga bahwasanya terlalu berlebih-lebihan dalam hal tersebut juga kelewatan. Kebersihan sangat dianjurkan oleh agama Islam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari kata Nabi SAW, "At-tahuru syatrul iman." Nah, bersuci adalah setengah atau separuh daripada keimanan. Kata beliau pada alinea terakhir dalam bab ini, "Hada ma kana alaihi sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar." Inilah yang orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar berada di atasnya. Fala nakunu muttabi'ina lahum bi isanin illa idza salimna minal jahli bi tariqatihim. Kita tidak akan menjadi mengikuti mereka dengan kebaikan kecuali apabila kita selamat dari kejahilan atau kebodohan akan jalan hidup mereka. Kita ulangi. Kata penulis, inilah yang umat terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor berada di atasnya. Isyarat tentang apa yang barusan kita tadi. Umat terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor, mereka tidak kurang, tidak berlebihan, berada di tengah. Sederhana. Kita tidak akan menjadi berada di tengah, kita tidak akan menjadi terbebaskan dari berlebihan dan kekurangan kecuali apabila kita selamat dari kebodohan. Inti dari alinea ini bahwa saya belum menunjukkan untuk belajar. Karena tidak akan pernah kita mengetahui tentang jalan hidup mereka kecuali dengan cara menuntut ilmu. Belajar.
Ini cara pertama. Dan pertama adalah selamat dari kebodohan akan jalan hidup mereka. Selamat juga dari wa minal ifrati wal ifrati wal ghulu fi sulukihim. Fi sulukiha wa salamna min at-tafrit wat tasahul. Demikian juga selamat dari berlebih-lebihan dan sikap kurang atau menyepelekan. Berlebihan dalam beribadah, berlebihan dalam menuntut ilmu, atau kurang dalam beribadah, kurang juga dalam menuntut ilmu. Anda mungkin sering dengar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, golongan jamaah atau tabligh, ketika mereka diajak untuk ayo belajar, ayo menuntut ilmu, mereka hanya fokus pada ibadah. Akhirnya mereka mengatakan bahwasanya kami tidak butuh belajar karena kami punya sanad yang lebih tinggi. Haddatsana qalbi an rabbi. Jadi mereka mengaku bahwasanya setiap orang punya kesempatan untuk mendapatkan ilham. Ya, aku nggak perlu belajar sama guru. Di Rob langsung masukkan ke dalam hatiku. Itulah ilmu yang ada padaku. Makanya orang seperti ini mereka tidak butuh belajar, mereka butuh bersemedi, bertapa, iktikaf di kuburan. Karena mereka menganggap ilmu bukan dengan duduk bermajelis seperti yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah. Ilmu dapat dengan cara 40 hari 40 malam duduk di kuburan wali fulan. Kata beliau berikutnya, fanakunu hina idin qad sirna ala manhajihim wattaba'na sabilahum bi ihsanin. Dengan demikian, ya dengan cara belajar, dengan cara menuntut ilmu, kita telah berjalan di atas metode hidup mereka, kita telah mengikuti atau menempuh jalan mereka dengan kebaikan. Ini alinea terakhir, jadi boleh dijadikan sebagai kesimpulan dalam bab ini. Ahlus Sunnah di depan belum terangkan apa makna sunnah, apa makna jamaah, apa makna al-firqatun najiyah. Kembali kepada dua hal, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat. Untuk bisa menggapai hal tersebut, satu-satunya cara untuk bisa dengan cara belajar. Jangan sampai tidak mempelajari akhirnya menjadi orang yang mengaku Ahlus Sunnah tapi berlebihan, atau orang mengaku Ahlus Sunnah tapi kurang. Wa hadha huwal manhajus salim alladhi alaihi Ahlus Sunnah wal Jamaah bi khilafi ma alaihi Sufiyah wal Mubtadi'ah. Ini adalah metode hidup yang selamat yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di atasnya. Menuntut ilmu. Berbeda dengan kelompok Sufiyah dan Mubtadi'ah yang lainnya. Setiap Ahlus Sunnah setiap jalan yang menyelisihi jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berada di antara salah satu di antara dua posisi ini. Kalau tidak berlebihan atau kurang dalam segala hal. Kita berikan contoh yang masih hangat di perbincangan publik sekarang tentang pihak pemerintah dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri ke agama Islam. Karena tidak meniti jalannya salah, mereka di antara dua posisi yang saling bertolak belakang. Satunya, kelompok Khawarij menampakkan permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Akhirnya unjuk rasa, demonstrasi, turun ke jalan, bahkan kudeta. Di sisi lain, bertolak belakang dengan yang pertama, terlalu dekat dengan pemerintah, akhirnya mereka diistilahkan dengan penjilat. Tokoh agama tapi ingin mencari jabatan, akhirnya mengorbankan akidahnya, mengorbankan agamanya. Tahun sebelumnya bilang tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal kepada umat Nasrani karena ada kepentingan, dia rubah fatwanya boleh. Ini penjilat. Berada di dua sisi. Satunya terlalu berlebihan menyikapi pemerintah, satunya kurang. Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Mereka memposisikan pemerintah sebagai waliul amr yang harus ditaati, tapi dengan koridor bahwasanya ketika taat mereka di atas ketaatan Allah dan Rasulnya, di tengah-tengah. Jadi Ahlus Sunnah adalah
kelompok yang paling adil dalam segala hal, dalam ketuhanan, dalam kenabian, dalam agama, dalam beribadah, bahkan dalam berpihak kepada pemerintah. Mereka tahu menempatkan posisi yang tepat sesuai dengan dalil. Ketika tidak mengikuti metode Ahlus Sunnah seperti ini, Anda bisa simpulkan, oh kelompok ini terlalu berlebihan, oh kelompok ini kurang. Makanya Ahlus Sunnah yang paling tepat. Bikhilafi ma alaihi al-jama'at wal hizbiyat allati tatabba'a ma yukhattitu laha manduruha. Wa ru'asa'uha alladhina qala anhumullahu ta'ala fi kitabih fataqatta'u amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Berbeda dengan kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang mereka mengikuti hanya aturan dari kelompoknya atau aturan dari pemimpin-pemimpinnya. Karena ini kelompok manapun ketika bukan Ahlus Sunnah yang mereka jadikan sebagai panutan adalah bisa jadi pertama pencetus pertama kali. Hanya sampai ke situ sanad mereka terputus. Atau aturan main yang hanya khusus berlaku kepada kelompok mereka, tidak berlaku kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Makanya kebanyakan penisbatan dari ahlul batil tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sampai pada bisa jadi pencetus pertama kalinya atau ciri khas yang ada pada diri mereka. NU Nahdlatul Ulama hanya kembali kepada ulama mereka, bukan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jama'atut Tabligh kembali kepada amalannya. Jamaah, kelompok tabligh artinya menyampaikan. Hanya kembali kepada amalan yang merupakan ciri khas mereka. Demikian juga firqah-firqah terdahulu seperti Al-Jahmiyah kembali kepada Jahm bin Safwan, pencetus pertama kali. Al-Mu'tazilah kembali kepada amalan mereka. Al-I'tizal memisahkan diri dari Hasan Al-Basri. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah penisbatan mereka kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah sunnatur Rasul. Ini perbedaan antara penisbatan kelompok-kelompok yang ada. Semua kelompok selain Ahlus Sunnah wal Jamaah penisbatan mereka kalau bukan amalan mereka atau kalau tidak pencetus pertama kalinya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah penisbatan mereka murni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah sebutkan kepada kita tentang kelompok-kelompok tersebut dalam surat Al-Mu'minun, fataqatta'u amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka saling bercerai-berai, terputus. Satu kelompok ini dengan kelompok ini tidak ada titik temu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok berbangga-bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Mengklaim dia yang paling benar, kemudian yang lain salah. Bahkan ini terjadi pada agama yang memiliki nenek moyang yang sama. Yahudi dari Bani Israel, Nasrani juga dari Bani Israel, tapi Allah terangkan kepada kita, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Orang Yahudi mengatakan, orang Nasara tidak ada apa-apanya. Orang Nasara balik berbalas bahwa orang Yahudi tidak ada apa-apanya, padahal dari nenek moyang yang sama. Titik sampai di sini, ini judul bab yang barusan kita selesai, judul bab pertama. Barakallahu fikum jami'an. Kita simpulkan. Dan judul bab tentang manhum Ahlus Sunnah, siapakah mereka Ahlus Sunnah? Beliau terangkan kepada kita tentang definisi sunnah secara syar'i. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia sunnah. Kemudian jamaah artinya adalah mereka yang bersatu di atas al-haq dan tidak bercerai-berai. Beliau susulkan lagi dengan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya satu, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala hanya satu dan tidak bercabang. Di sana ada istilah-istilah yang lain bagi Ahlus Sunnah seperti Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah juga diambil dari hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok yang selamat dalam dua perihal. Pertama, selamat di kehidupan dunia dari perpecahan, selamat di kehidupan akhirat dari api neraka. Beliau bawakan satu pemahaman penting lagi bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dibangun di atas metode hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dari sini beliau menganjurkan kepada kita seyogyanya untuk mengetahui jalan hidup mereka dengan cara belajar.
Kalau tidak belajar bisa jadi terjerumus dalam dua hal yang kontradiktif pada dua sisi yang berbeda. Kalau tidak berlebihan bisa jadi kurang dalam beragama, kurang dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang dalam pemahaman dan seterusnya. Ini maksud dari judul bab. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan ambil judul bab baru, insyaallah sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.